monggo Mas Amin, tadi Trapsila adalah punya niat baik harus diikuti dengan perilaku baik juga atau aksi yang baik. Kira-kira fenomena saat ini ataupun kejadian saat ini yang berkaitan dengan Trapsila itu apa saja Mas? Dan monggo ditafsirkan menurut Mas Amin sendiri serta keilmuannya Mas Amin sendiri. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu buat Mas Amin. Pakai cakap nih. Momentum memenuhi ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sangar ya. Oke, apa ya? Trapsila. Hari-hari ini Trapsila itu pasti ada backgroundnya gitu. Silaturahmi itu juga, kalau silaturahminya sama mantan tengah malam pasti akan menimbulkan kecurigaan antara Bu Sita dan Mas Pratman. Mas Prapto. Apakah akan balikan atau kapan kawin? Ya, ada backgroundnya gitu. Jadi artinya ada yang mendasari kemudian orang itu bagaimana menentukan Trapsilanya terhadap apa yang dilakukan itu. Ya tentunya nanti akan banyak ini dari beberapa narasumber akan banyak sekali perspektifnya tentang Trapsila, karena saya sendiri mungkin juga punya perspektif sendiri tentang Trapsila gitu ya. Itu tidak menjadi apa-apa gitu ya, ilmunya karena sekarang ini kan kecanggihan ilmu juga ahlinya ahli di bidang ekonomi ketika menghadapi kondisi saat ini itu oleh yang memegang urusan ekonomi juga dianggap ilmunya secanggih apapun tidak bisa diimplementasikan dengan kondisi saat ini gitu. Itu terus gimana gitu? Gimana? Apakah dengan ilmu itu yang kemudian Trapsila itu harus ilmunya banyak gitu ya? Tapi outputnya itu kemudian bisa langsung di-declare gitu. Kamu ahli ekonomi di sini ngumpul gitu ya, sama Bu Sri Mulyani kan kemarin itu kan disebutkan gitu. Tapi secanggih apapun ilmu yang Bapak Ibu sekalian pelajari itu dengan kondisi saat ini tidak berguna gitu. Terus gimana gitu? Trapsila atau kan bisa saja itu nggak kebayang itu. Padahal saat ini itu kan kita lagi pada kondisi yang tentunya tidak baik-baik saja gitu ya. Dan dibutuhkan tuh orang-orang yang berilmu kayak gitu. Pada perenungan tentang Trapsila ini kemudian saya coba merumuskan apakah Trapsila itu kemungkinan yang sedang kita bahas tentang Trapsila itu bukan untuk kita menilai keadaan yang di luar sana gitu akhirnya gitu. Karena kalau kita hanya artinya untuk berkeluh kesah itu udah nggak kurang-kurang gitu ya. Untuk dengan keadaan saat ini yang tidak mensupport kita gitu ya. Mahasiswa yang lagi mencoba untuk menyelesaikan kuliah dengan setengah mati, kemudian dihadapkan dengan fakta ada yang itulah gitu yang mengejar ijazah tapi ijazahnya bisa nggak tahu lah gitu ya. Karena sekarang lagi ya kan? Artinya Trapsilanya mau gimana? Apakah kita harus ikut-ikutan ya kayak gitu terus diungkapkan atau gimana gitu? Ya tentunya akan ada gini. Jadi Trapsila itu tidak menjadi apa-apa kalau kita pelajari gitu. Tapi yang bisa kita lakukan itulah gitu. Jadi berarti kan ada unggah-ungguh apa segala macam ya. Loh, kalau kita dizolimi lah dalam tanda kutip, sebenarnya kan kita ini kayak Mas, pada kondisi yang dirugikan gitu. Tidak keadaan itu tidak mensupport kita gitu. Tapi malah
apa namanya, kita disuruh untuk ya nggak apa-apa, mungkin itu yang keadaan yang kita alami. Jadi yang ngobrolnya sama ini, sama saya juga kayak gini juga sering sama teman-teman, oh ini Amin mesti ngomongnya mau apa, yang apa-apa biasa. Kurang Trapsila juga mungkin ini. Karena kan biasanya kan ada harapan kalau Trapsila itu kan mungkin asumsi saya itu kalau ada right man in the right place gitu. Saya duduk di sini kan harapannya ada apa sesuatu. Nah, tapi Trapsila itu tergantung terhadap tindakannya gitu. Apa artinya output dari tindakan itu gitu. Kalau Trapsila itu saya mencoba untuk melihatnya lebih ke dalam, jadi ke personal gitu ya. Jadi kalau saya melihat itu Trapsila itu kayak posisi duduk kayak gini. Itu sila gitu. Jadi trapnya sila itu duduk. Jadi orang kan akan melakukan sesuatu kan karena ada apa namanya? Ada sesuatu yang harus dilakukan itu karena mau optimis atau pesimis. Itu apa dalam keadaan gitu ya, dalam keadaan terhadap apa ngerjain pekerjaan itu kan karena kita apa namanya dapat apa pekerjaan terus kita mencoba untuk melakukan itu dengan optimis gitu ya. Kayak misalkan kadang optimis juga nggak bisa sempurna gitu, misalkan kita ada yang itu kemarin itu ada nenek-nenek di pinggir jalan terus karena kita optimis terus kita seberangkan gitu ya. Karena belum tentu kan neneknya pengen nyebrang gitu. Ya jangan-jangan kita kayak gitu. Kan nggak Trapsila juga gitu. Jadi ada ketika kita optimis untuk kayak ini, saya juga kayak gini sama optimis kepengen ngomong sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat ya. Saya kadang tetap pesimis sih, apa ada gunanya lah. Saya coba duduk kayak gini itu dalam rangka itu sebenarnya, dalam rangka untuk optimisme saya di kaki kanan saya itu kayak optimis, terus pesimis itu di tangan kaki kiri saya. Kalau teman-teman melihat kayak di apa namanya simulasinya itu kayak di Trapsila itu yang kemungkinan akan mencoba bisa bermanfaat bagi teman-teman mungkin ya. Itu kayak dalang. Dalang itu kan kalau duduk kan kayak gini ya. Kaki kanannya sama kaki kirinya itu harus bersila gitu. Trapsilanya itu ada gitu. Jadi dia juga sudah punya optimisme untuk menghadirkan pertunjukan terbaik supaya bisa ditonton, bisa enak didengar, bisa di apa namanya ada tuntunannya mungkin bahkan gitu. Tidak hanya jadi hiburan gitu. Tapi dalang harus duduknya harus kayak gini gitu. Harus dia optimis dengan apa yang cerita yang akan disampaikan. Wah, saya optimis lah mudah-mudahan ini narasi sepanjang malam yang akan disampaikan oleh saya dalam proses mendalang itu bisa ada manfaatnya, bisa menggembirakan sama teman-teman gitu. Gitu. Tapi ya sistem pesimisnya akan selalu ada tuh dalang. Jangan-jangan nanti apa namanya harus tetap tune nih sama namanya kalau di wayang itu kan ada yogonya di belakang yang memainkan apa namanya gamelannya itu untuk mengiringnya. Jadi dia harus tetap pesimis tuh, harus tune terus tuh antara optimisme dan pesimisnya. Gitu. Dia duduknya harus tenang juga segala macam. Gitu. Tapi yang dilihat itu dari optimisme dan pesimisme, Semadalang itu bukan kakinya. Karena di kakinya di dalang itu nggak kelihatan tuh, sama penonton, sama namanya nayaganya juga nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan adalah apa yang dipertunjukkan oleh tangannya. Gitu. Dan tangannya pun nggak apa namanya bisa jadi nggak kelihatan karena yang dilihat adalah wayang-wayangnya. Tentu kita banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam aktivitas keseharian kita, yang berdagang, yang apa namanya. Yang bekerja sebagai karyawan, yang guru, yang bertani segala macam gitu. Tangan-tangan itu nggak kelihatan, yang kelihatan adalah outputnya, yang bisa kemudian itu bisa tiba sama kalau misalkan sales ya sama customernya, gitu. Dalam proses di belakangnya background untuk Trapsila itu tidak sesederhana yang kemudian orang bisa tiba-tiba untuk menjual menjadi sales, dia harus mengetahui produknya apa segala macam gitu ya. Dalang juga kayak gitu, tidak bisa kemudian dia tiba-tiba membawakan sebuah lakon, sebuah cerita tanpa tahu background dari
apa namanya audiensnya yang menonton wayang, siapa yang menyelenggarakan pertunjukan, apa tujuannya dari pertunjukan itu gitu. Jadi ada proses panjang sebenarnya. Tapi proses itu tuh tidak apa namanya tidak bisa instan gitu. Ada proses panjang yang itu ada harmonisasi yang disiapkan sebelumnya gitu, supaya tiba kepada pertunjukan itu sehingga bisa menunjukkan pertunjukan yang kemudian bisa ditonton dan dinikmati. Walaupun kalau prosesi Trapsila itu duduknya si dalang itu tidak kelihatan tuh. Kepanikannya dia, apa kebingungannya alam pikirannya dia untuk mengolah cerita supaya gimana apa namanya bisa enak tuh sih apa namanya pertunjukan sepanjang malam. Bagaimana biar tidak apa bisa harmoni dengan ketika menggerakkan wayang itu bisa mengharmoni dengan pemain kendangnya, dengan pemain apa namanya gongnya apa segala macam. Trapsila itu harmonisasi itu semuanya gitu. Artinya ketika tidak menjadi one man show kemudian, meskipun sebenarnya kan punjernya atau pusatnya kan sebenarnya kalau di pertunjukan wayang itu kan dalam si Patrap itu. Nah, ketika kita di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang itu sebenarnya dalang itu sendiri gitu. Ketika kita bertemu dengan orang baru dengan apa namanya dengan karyawan yang sudah berbiasa itu tentu ininya beda, Trapsilanya beda. Kenapa kayak? Karena tadi backgroundnya beda, kepentingannya untuk bertemu itu apa juga berbeda gitu. Nah, ketika setiap orang itu adalah dalang, artinya kita punya kesadaran bahwa ya mungkin kenapa harus silaturahminya malam-malam gitu kan? Pasti ada background di belakangnya yang kemudian mantan itu pasti harus ketemunya malam-malam. Ada mantan lain yang harus dijaga perasaannya atau pasangan yang saat ini lagi. Trapsila begitu. Jadi terlalu apa sebenarnya itu kompleks. Kemudian nanti akan dikontekstualkan dengan teman-teman sendiri gitu ya, dengan kehidupan masing-masing. Menentukan parameternya semacam apa. Trapsila itu ya dari teman-teman sendiri bahwa nanti akan muncul bahwa kesadaran sebenarnya apapun yang terjadi di luar sana mungkin karena kita tidak menguasai apa tidak memahami apa yang sedang terjadi, jadi akhirnya kita mempunyai anggapan-anggapan negatif. Tapi tidak masalah itu, anggapan negatif juga nggak masalah juga karena itu juga wajar-wajar saja gitu. Yang terpenting adalah di kita sendiri sebagai yang menjadi dalang. Karena setiap orang pada dasarnya dalang yang mencoba untuk mendudukkan optimisme dan pesimismenya yang tidak kelihatan oleh orang, bahkan tidak kelihatan nih sama Mas Nanda, sama Mas Rizal, optimisme dan pesimisme saya juga nggak kelihatan nih. Orang ngomongnya kayak gitu, kok suruh ngomong, nggak jelas semuanya. Tapi yang tunjukkan adalah bagaimana itu, yang akan disampaikan itu nanti tiba atau tidak message-nya, pesannya. Kalau misalkan sebuah tugas yang tahu adalah user pekerjaan itu dapat selesai dengan bagus. Ya Cing ya? Oke Cing. Kedistrak, maaf saya orangnya suka kedistrak. Dan tidak fokus. Kecuali kalau lagi fokus. Apa tadi? Yang pagi-pagi tumbuh. Sorry. Demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya tentang bagaimana kita mencoba untuk. Sebenarnya Trapsila itu latihan di apa namanya setiap diri gitu ya, untuk mencoba untuk menyeimbangkan antara optimisme dan pesimisme menjadi laku, menjadi tindakan yang kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita.